Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, di video kedua ini saya bakalan cerita gimana sih waktu zaman diet tahun 2008 kali ya. Berarti 12 tahun lalu. Jadi waktu masih zaman kuliah, saya pertama kali nge-gym baru semester berapa ya? Semester 3 kali ya. Jadi semester 3 itu mulai nge-gym lagi. Baru latihan 2 bulan kalau nggak salah. Tiba-tiba waktu itu memang ada ajang kompetisi Elmen, sudah pada tahu kan. Nah, jadi baru badan belum terlalu jadi gitu, tapi udah langsung diminta buat diet waktu itu. Bukan diminta sih, maksudnya ya disaranin buat diet sama teman-teman yang udah dibilang pengalaman gitu ya. Oke lah, waktu itu langsung diet. Dan saya sih ngerasa dietnya tuh nggak sehat. Kenapa bilang nggak sehat? Karena memang waktu itu saya dikasih arahan sama temen itu minumnya jangan terlalu banyak, diminimalisir biar kering. Terus minum kopi hitam, minumnya kopi hitam. Terus makannya yang pedes biar cepat pencernaannya keluar. Aduh, benar-benar berat lah. Nasi juga minim waktu itu, dikit banget makannya, kayak latihannya kenceng. Emang bener nyusut badannya cepet, tapi yang saya rasain tubuh itu kayak nolak gitu. Bukan diet yang ideal lah, bukan diet yang sehat. Diet itu kan tujuannya untuk sehat ya, maksudnya untuk mengurangi kolesterol dalam tubuh, body fat. Dengan kondisi seperti itu bukannya sehat, malah bisa jadi sakit karena organ tubuh itu dipaksa, dipacu tidak dengan semestinya. Seperti itu. Makanya diet itu kan pemikiran orang lama ya, itu jangan ditiru deh. Nanti saya bakal kasih tahu menu diet yang pas. Jadi setelah tahun 2008 sampai 2010 saya ngejalanin itu tuh, si awam-awamnya ya. Tapi di situ saya ambil hikmahnya, saya bisa disiplin, saya belajar disiplin dari situ. Tapi memang berat sih, berat banget, karena bener-bener nggak nikmatin namanya diet. Makan tuh nggak berasa, susah dapet kenyang, repot lah pokoknya. Seiring berjalannya waktu, saya banyak cari tahu. Di tahun 2011 saya memutuskan untuk bulking. Jadi saya naikin dulu ya massa ototnya, pokoknya saya naikin dulu berat badan. Tapi memang diimbangi dengan asupan nutrisi yang baik ya. Saya minum green maize. Jadi ya memang ninggiin dulu massa ototnya lah. Waktu itu dari berat 72 itu saya naik sampai 79 ya. Udah agak lumayan tebel lah badan, cuman memang perutnya membiar gitu. Nah setelah itu saya mulai diet lagi tuh, karena udah merasa cukup lah ya massa ototnya. Saya tes lagi diet, tapi dietnya saya nikmatin. Di 2 bulan itu olahraganya bisa dibilang sangat rapat. Jadi dalam seminggu itu saya istirahatnya 1 hari gitu. Sekarang memang ada target juga yang saya mau penuhi ya. Cuman balik lagi, dengan pola diet yang baik, tidak memaksa organ tubuh kita untuk bekerja lebih ekstra, dan bisa menikmati makanan yang
makanan yang enak tapi low kalori, enak tapi low fat. Jadi nanti saya kasih menunya ya. Ini ada foto saya nih waktu tahun 2011-2012 kalau nggak salah. Jadi ini saya beratnya dari 79 tadi, saya diet 2 bulan nyampe 67 body fat saya di 6%, 8 tahun lalu lah ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang saya lagi coba untuk kembali lagi ke berat badan 8 tahun lalu. Di bulan akhir Maret tuh saya nerima challenge dari Bayumol, namanya Halus Sehat di Rumah. Jadi kalau misalnya memang ada sesuatu yang dikejar, itu memang motivasi kita untuk mau ngejar sesuatu memang lebih besar. Jadi saya putuskan untuk diet ya, mengurangi makan yang berlemak, mengurangi nasinya, saya ganti nasi merah, itu ada nanti di menu diet. Nah, dari bulan akhir Maret, tepatnya tanggal 29 itu saya berat badannya di 84,3. Nanti ada buktinya ya, saya liatin buktinya. No hoax. Berapa nih? 29 Maret jam 7.48 malam. Berat badan gue sekarang, seminggu di rumah nimbun terus. Empat guys. Sekarang ini tanggal 13 Mei. Berarti 1,5 bulan kurang dikit lah. Berat saya sekarang 76,6. Saya kasih buktinya lagi. Jadi saya pakai aplikasi timbangan digital yang bisa connect ke Android. Oke, berarti saya selama 1,5 bulan kurang sedikit, saya bisa turun kurang lebih 8 kilo. Kalian udah bisa. Asal mau konsisten, mau sabar, sedikit kerja keras, pasti bisa. Target saya nyampe di berat 72-73 lah. Jadi cukup nggak? Saya nggak muluk balik ke berat yang 67 yang kering banget, yang body fatnya sampai 6%. Itu sih ya bisa dibilang cukup ekstrim, tapi ya untuk umuran saya 31 tahun, berat badan 72 dengan tinggi 178 cukup lah. Ya, targetnya body fatnya di 10% lah. Saya coba sharing menu diet yang saya jalani, dan memang di bulan puasa ini saya sangat terbantu karena memang ya mau nggak mau saya nggak bisa makan dari subuh sampai maghrib, jadi ya jam makan saya memang terbatasi oleh itu. Tapi ya nggak apa-apa, ini hikmahnya, saya bisa menjalankan diet ini lebih efektif dan efisien. Oke, yang pertama, kalau teman-teman mau diet, kenali dulu kalori yang masuk dalam tubuh kita. Jadi standarnya nih, kalau untuk laki-laki, kalori yang masuk ke tubuh kita dalam satu hari itu rata-rata di 2.500 kalori. Dan untuk perempuan itu di 2.000 kalori. Seperti itu. Jadi intinya kalau mau menurunkan berat badan, asupan yang masuk ke tubuh kita harus ada di bawah rata-rata kalori standarnya manusia lah ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mau lihat kalori dari makanan, biasanya kalau misalnya makanan-makanan bungkusan, kalau nggak misalnya kalian beli spaghetti, kalian bisa lihat kalorinya. Kalorinya tuh kalau nggak salah satu spaghetti yang La Fonte itu 400 gitu loh, kalau nggak salah ya. Adalah
Kalau nggak, kalian bisa searching juga untuk makanan-makanan beratnya. Kalau kayak ayam goreng yang gitu-gitu, bisa dilihat kalorinya berapa banyak. Oke, runut dari sarapan. Dari sarapan itu baiknya makannya itu jangan langsung makan berat untuk sarapan. Jadi kalian bisa makan oatmeal. Oatmeal sih kalau saya simpelnya dicampur dengan energen. Jadi energen kan ya ada gulanya sedikit lah. Energen, saya tambah oatmeal yang tanpa rasa. Jadi rasanya itu dari energen. Energen 1, oatmealnya bisa 4 sendok sendiri. Dipakai air panas, kalau nggak dimasak gitu, paling 2-3 menit lah, selama-lama. Simple untuk sarapan pagi. Bisa oatmeal, bisa bubur kacang hijau tanpa santan ya, bubur kacang hijau, terus juga goreng telur juga oke. Bisa 2 atau 3 biji, cuman gorengnya itu minyaknya kalau bisa pakai minyak zaitun, kalau enggak bisa pakai margarin sedikit aja. Jadi gorengnya itu bukan goreng yang direndam gitu, sedikit aja asal ada minyaknya lah. Dan garamnya pun sedikit banget. Jadi kalau misalnya makan telur nih perbandingannya, kalau misalnya kalian makan 2 telurnya, kuningnya 1 aja lah. Telur kuning itu nggak bagus. Syukur-syukur kalian kuat gitu makan putihnya doang, itu lebih bagus. Tapi ya kan kita mau menikmati diet, jadi ya nikmatilah. Jadi kalau misalnya telurnya 3 ya telur putihnya 3, kuningnya 1 aja, cukup lah. Ya, untuk variasinya kalian juga bisa bikin tumis tahu tempe gitu, bisa pakai tumis sayuran buncis. Kalian oseng aja, oseng pakai air, ya garam sedikit lah, gak usah pakai minyak kan tentunya. Itu sehat lah buat sarapan, oke lah. Makan beratnya ya 2 bulan ini selama diet ini sangat minim ya makan nasi putih. Banyak kan saya makan nasi merah. Makan nasi putih kalau misalnya kepepet lupa masak gitu, saya baru makan nasi putih, itu pun sedikit lah, nggak banyak. Dan setelah makan berat pun saya langsung 1 jam setelah makan saya usahakan untuk workout, olahraga sebisanya lah. Jadi ya paling nggak makanan yang udah masuk, yang udah dicerna, kita langsung bisa bakar kembali. Begitu. Jadi nasi merah utamakan, karena memang secara gulanya sangat rendah, seratnya tinggi. Jadi memang untuk pencernaannya lebih oke lah dengan nasi merah. Untuk diet sangat cocok. Untuk lauknya kalian bisa ayam goreng oke. Tapi ya catatannya tadi, gorengnya minyaknya sedikit banget. Asal bisa ngegoreng jangan sampai gosong. Makannya yang dibakar, yang digrill, yang dibakar, ayam bakar. Dan memang kalau misalnya ayam pun pilih dadanya, karena bagian paha itu cenderung lebih banyak fatnya. Terus kalau mau diet yang enak lagi, makan steaknya tapi pilihnya yang tenderloin ya. Jangan yang sirloin, itu lemaknya banyak kalau sirloin. Jadi kalau yang tenderloin ini ya sangat baik untuk perkembangan masa otot pun baik karena proteinnya tinggi. Oh iya, sorry, tadi sebelum makan berat saya ada saran baiknya 15 menit sebelum kita makan berat untuk memperlancar pencernaan kita. Baiknya kita makan buah-buahan dulu, bebas sih buahnya mau apa aja. Baiknya bisa apel, bisa melon, macam-macam lah, pokoknya buah-buahan lah. Untuk makan malam, sebelum makan malam kan kita kadang-kadang suka pengen ngemil ya. Saya sore pengen ngemil, kalau lagi jalan keluar, it's okay. Tapi kita harus bisa pandai-pandai memilah makanan yang cenderung tidak menimbun lemak. Contohnya kalau misalnya lagi jajan keluar,
Bakso tahu oke, bakso tahu banyakin tahunya. Varia juga oke. Telur juga kan ada telurnya tuh, makan putihnya aja. Kebab juga oke, kebab kan ngandung daging ya sama sayuran, tapi nggak usah banyak-banyak mayones lah, sedikit aja mayonesnya. Untuk snack-snack itu sekarang kayaknya udah banyak ya, snack-snack yang untuk mendukung orang-orang yang pengen diet. Contohnya sekarang banyak kayak granola, Fitbar, Joy, lalu sekarang ada Almond Bar juga. Itu oke lah untuk ngemil di sore hari. Untuk malam, jadi sore itu kan tadi misalnya jam 3-an lah ya. Jadi untuk makan malam pun nih, baiknya kita jangan makan setelah jam 6 atau maksimal jam 7 lah. Kenapa? Karena memang kalau di malam hari ini dia rentan dekat ke tidur ya. Jadi untuk proses pembakaran pencernaan kita masih dalam proses nih. Kalau misalnya dekat-dekat tidur, contohnya kalau kita makan jam 10 malam itu, jam 9, setengah jam kemudian kita langsung tidur, itu nggak baik lah. Itu nimbun lemak saya pikir. Jadi baiknya makan sebelum jam 7 malam. Dan memang saya tidak menganjurkan juga makan malam dengan karbohidrat. Jadi baiknya sih untuk makan malam lebih ke protein atau buah-buahan. Contohnya ya makan yang bagus banget, makan apel, makan telur sih oke. Percaya deh kalau misalnya kalian lagi diet ya, stok telur banyakin di rumah karena memang sangat membantu dan itu sangat praktis untuk dimakan. Masaknya pun gampang. Jadi untuk malam-malam lapar bikin telur aja deh. Kalau nggak kalian juga bisa bikin sosis. Terus kan ya enak lah, maksudnya digoreng di grill gitu itu masih oke lah dibandingkan makanan-makanan lain. Kalian bisa makan salad juga, sayur-sayuran. Jadi hindarin karbohidrat di malam hari. Untuk minuman nih, karena sekarang tuh kan banyak banget nih minuman-minuman boba, minuman-minuman manis lah, itu saya tidak menganjurkan karena memang gulanya sangat besar, kalorinya sangat besar. Jadi kalau lagi diet, udah cukup minumnya air putih aja deh. Air putih udah paling bener. Air putih itu usahakan satu hari minum 2 liter. 2 liter gitu. Kalau ya kurang lebih 8 gelas lah ya sehari. Nah kalau lagi puasa kayak gini tetap bisa 8 gelas. Jadi pas buka puasa, baru buka kalian minum 1 gelas, setelah makan kalian minum 1 gelas juga. Jadi 2, 4, 2 formasinya gitu. 2 setelah buka, 4 malam hari. Jadi kalian jedain aja nih. Ini dari jam 8 minum nih tiap jam minum 1 gelas gitu. Pas subuh, sahur bangun tidur langsung minum 1 gelas, setelah makan minum lagi 1 gelas, pas 8 gelas. Disiasati saja lah. Saran lagi, kalau untuk mempercepat pembakaran lemak dalam tubuh, saya sarankan 1 hari kalian minum teh hijau. Teh hijau diminum setelah makan berat. Itu cukup membantu lah untuk pembakaran fat dalam tubuh. Stop dulu ngemil ciki-cikian, stop dulu deh. Ya kalau kepaksa-paksa banget boleh lah, tapi nyicip aja. Judulnya nyicip, paling kalau misalnya dalam ya istri atau suami lagi ngemil gitu, ya nyicip 3 keping ciki gitu. Kalau misalnya emang pengen banget, tapi jangan sampai beli 1 bungkus habis sendiri. Itu sih saya jalani selama ini menu dietnya. Nanti saya tulis di deskripsi menunya, barangkali ada yang kelewat gitu ya. Jadi intinya jalani diet ini harus dinikmati. Kalau nggak dinikmati, kalau kalian ngerasa makannya nggak happy, malah jadi stres, udah stres, ada titik balik.
ada titik balik itu, jadi kalian itu setelah capek makannya bakalan jadi lebih berlebihan, jadi balas dendam gitu istilahnya. Itu nggak bagus. Jadi ya jadi jadiin gaya hidup aja gitu. Toh ini buat kalian juga, karena kesehatan ini investasi ya menurut saya. Kalian bayangin gini, saya di umur 31 ini ngerasa waktu berat badan 84 itu ya berat gitu badan. Ilustrasinya sih simple ya. Jadi kalau saya waktu muda ya, 8 tahun lalu berat saya 67, dan kemarin berat saya 84. Itu kan lumayan berapa kilo, berarti 20 kilo lah. Jadi saya ngebayangin badan saya bawa beban, dibawa-bawa kemana-mana seberat belasan kilo bertahun-tahun. Capek juga kan, ya kasihan juga organ tubuh kita. Jadi makin tua itu bukannya makin diringankan gitu beban organ tubuh kita, malah ditambah gitu. Karena kan banyak persepsi, oh nggak apa-apa lah berat badan segini, oh udah nikah ini, oh saya udah punya anak. Salah. Menurut saya harusnya makin bertambah umur, kita harus bisa makin memperingan organ tubuh kita. Kalau dulu tuh dikit-dikit pusing gitu, dikit-dikit ini, karena dari sisi kolesterolnya tinggi, mungkin dari sisi gulanya tinggi, dari apa lagi, tensi mungkin ya, karena makannya berlebihan. Intinya sehat itu buat kalian juga lah. Saya ngerasain punya keluarga, udah punya anak, punya istri, kalau sakit di masa tua nanti nggak enak banget gitu. Kita nggak bisa main, kita nggak bisa ini, malah nyusahin. Jadi oke, dari sekarang tanamkan pola hidup sehat untuk kalian juga. Selamat mencoba, semoga berhasil.